Perkenalkan, namaku Christine. Aku seorang pengikut Kristus. Ya, tentunya aku menganut agama Kristen. Di tengah-tengah keluarga kami selalu diajari untuk berbuat baik dan saling menolong. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan pengajaran itu? Hampir setiap hari, setiap selesai makan bersama, hal itu selalu diingatkan orang tuaku kepada kami anak-anaknya. Aku memiliki seorang sahabat namanya Aisyah. Dia penganut agama Islam. Ya, banyak temanku yang bertanya kepadaku, mengapa aku mau berteman dengan dia, padahal kami memiliki kepercayaan yang berbeda. Jawabku simpel saja. Walaupun kita berbeda keyakinan, hal itu bukan berarti membuat kita saling membenci. Namun itu menjadi suatu ciri khas, dan melalui perbedaan ciri khas tersebutlah tercipta kesatuan yang saling menghargai satu sama lain. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk kita bersatu. Suatu ketika, aku, Aisyah, dan beberapa temanku lainnya kami pergi untuk jalan santai. Di perjalanan, aku melihat seorang nenek yang sudah sangat tua berjalan dengan sangat lamban membawa sesuatu. Terlihat nenek itu sangat kelelahan. Aku sangat kasihan melihatnya. Lalu aku datang menemuinya dan kubantu dia membawanya. Kuantar dia sampai kepada tempat tujuannya. Setelah sampai, nenek itu sangat berterima kasih kepadaku, sehingga kubalas dengan senyuman, dan aku sangat senang bisa membantu nenek itu. Ya, teman-temanku yang lain heran melihat aku, namun mereka tetap ikut bersamaku. Kami lanjut berjalan lagi sambil bercerita-cerita dengan teman-temanku. Di perjalanan, aku melihat ada seorang anak kecil yang duduk di pinggir jalan dengan sangat lemah dan lesu. Terlihat seakan dia sangat kelaparan. Aku sungguh sangat kasihan kepadanya. Seketika ku ambil uang dari kantong jaketku. Ku beli beberapa bungkus roti dan minuman dari warung. Kemudian ku berikan kepada anak kecil itu. Anak kecil itu langsung dengan lahap memakan dan meminumnya. Terlihat anak itu sudah sangat kelaparan. Aku sangat senang melihatnya ketika wajah anak itu kembali tersenyum lagi. Teman-temanku terdiam saja melihat tindakanku tersebut. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami kembali. Di perjalanan, aku melihat seorang anak kecil menangis. Aku berjalan ke arahnya menjumpai anak tersebut. Kutanya kepadanya mengapa dia menangis. Ternyata dia menangis karena tersesat. Dia terpisah dari ibunya saat sedang belanja. Dia terus menangis dan terus memanggil ibunya. Saat itu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Seketika aku memiliki ide. Kubawa anak itu kembali ke pajak dan teman-temanku mengikutiku. Aku melihat ada pedagang yang menggunakan mikrofon untuk mempromosikan dagangannya. Kemudian kutanya siapa nama anak itu terlebih dahulu. Lalu kupinjam mikrofon pedagang itu. Kukatakan nama anak ini yang sedang mencari ibunya. Ya, memang saat itu suasana pajak sangat ribut. Aku meminta tolong agar suara mikrofon itu semakin dikuatkan. Tetap kusebut nama anak itu yang sedang mencari ibunya. Beberapa menit kemudian, seorang ibu datang menghampiri kami dengan sambil menangis. Ya, ternyata ibu itu adalah ibu dari anak kecil tersebut. Aku sangat senang karena pada akhirnya anak kecil itu bisa bertemu kembali dengan ibunya.
Ibunya sangat berterima kasih kepadaku. Kemudian aku bersama dengan teman-temanku kembali melanjutkan perjalanan kami. Beberapa menit kemudian akhirnya kami sampai ke tempat tujuan kami. Kami duduk bersama di bawah pohon yang rindang. Saat kami duduk bersama, kami bercerita-cerita, dan teman-temanku bertanya kepadaku, "Mengapa kau menolong mereka, sementara kamu kan tidak mengenal siapa mereka?" Aku tersenyum mendengar pertanyaan itu, dan jawabku demikian. Walaupun kita tidak mengenal sama sekali siapa itu mereka, itu tidak menjadi penghambat untuk kita berbuat baik. Selagi kita masih mampu untuk menolong mereka, kita harus tetap membantu mereka. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, demikianlah pengajaran yang kuterima di tengah-tengah keluargaku dan juga pengajaran agamaku. Karena dalam ajaran Kristen, yang mana dalam firman Allah yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dan ayat 21 yang mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dari nats ini dijelaskan bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dan berkat dari Allah. Maka salah satu bentuk atau wujud untuk memperlihatkan bahwa kita mengasihi Allah, hal itu akan terlihat dari tindakan atau perbuatan kita, yaitu saat kita mampu untuk mengasihi saudara kita melalui perbuatan baik kita menolong mereka. Dalam firman Allah juga yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan supaya kita jangan jemu-jemu dalam berbuat baik. Jadi selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik. Tak ada kata lelah untuk berbuat baik. Jadi selagi Tuhan masih memberikan kesempatan itu, masih diberi kesehatan, berkat, masih diberi kekuatan, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, untuk menolong sesama. Tuhan Yesus juga berfirman dalam Yohanes 13 ayat 34 yang mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Melalui firman ini, kita mendapat perintah baru dari Tuhan. Perintah itu tidak lain adalah supaya kita saling mengasihi. Jadi prinsipku, tidak ada kata lelah untuk berbuat baik. Selagi kesempatan itu masih ada, aku akan berusaha untuk berbuat baik. Mendengar jawabanku itu, teman-temanku terdiam dan mulai merenungkan perbuatan serta jawabanku tadi. Walaupun kami memiliki agama yang berbeda-beda, persahabatan kami tetap erat. Perbedaan kepercayaan tidak menjadi penghambat atau penghalang bagi persahabatan kami.